Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Semanifda, bersama saya Wina Dwi Mareta dalam acara Pesantren Ramadan di Semanifda TV. Tidak terasa ya, Ramadan 1442 Hijriah ini sudah tiba. Alangkah lebih baiknya kita mengisi waktu dengan mengikuti Pesantren Ramadan kali ini. Kali ini kita akan mendapatkan materi yang spesial dari orang yang juga spesial, yaitu Pak Fatoni, Guru Agama Islam SMA Negeri 4 Sidoarjo. Baik, sudah penasaran kan apa materi yang akan disampaikan? Silakan Pak Fatoni. Oke, terima kasih. Saya buka nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara yang hadir dan para pemirsa yang berbahagia, kita panjatkan terlebih dahulu rasa syukur kita kepada Allah yang masih memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Sehingga di kesempatan yang mulia ini, dalam rangkaian kegiatan pesantren Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini, kita bisa share ilmu. Dalam kesempatan ini akan saya sampaikan sesuai dengan apa yang sudah dibagikan kepada saya perihal tentang ibadah. Sholawat dan salam semoga dicurahkan Allah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung ke materi, bahwa kita semua paham, kita semua sudah yakin. Di materi sebelumnya mungkin sudah disinggung kalau Allah menciptakan alam semesta ini selama 7 masa. Kemudian Allah melengkapinya alam semesta ini dengan makhluk. Ada yang namanya malaikat, ada yang namanya jin, manusia, dan juga binatang. Spesifik lagi, apa yang ditugaskan Allah kepada makhluk 2 yang juga diberi kelebihan. Kalau malaikat memang sudah sempurna dan paling taat. Makhluk Allah yang paling taat dan tidak pernah membantah, yaitu malaikat yang diciptakan Allah dari cahaya. Ada makhluk yang lain yang bernama jin dan manusia. Beda bahan penciptaan, tetapi tugas yang diberikan Allah kepada keduanya sama, yaitu apa? Mereka jin dan manusia, berarti termasuk kita ini, kalau melihat surat Al-Dzariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang bisa kita pahami, bahasa Indonesia, dan tidaklah aku Allah menciptakan makhluk yang bernama jin dan manusia kecuali, berarti kecuali cuma satu saja, namanya kecuali, yaitu apa? Illa liya'buduni. Mereka diberi tugas untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Ta'ala. Kalau malaikat sudah tidak usah disuruh ibadah, tugasnya dia paling patuh. Nahnu nusabbihu bihamdika. Dia, para malaikat, mereka para malaikat itu sudah tidak usah disuruh ibadah, sudah mengakui dirinya selalu bertasbih dan memuji kepada Allah. Nanti silakan dibuka di surat Al-Baqarah ayat 30. Sedangkan jin dan manusia, kenapa harus disuruh beribadah? Salah satu alasannya karena kedua makhluk ini satu diberi akal.
oleh Allah. Yang kedua, malaikat jin dan manusia ini diberi hawa nafsu. Maka Allah menyuruh kepada kedua jenis makhluk ini agar beribadah kepada Allah. Bagaimana dengan binatang? Boten, kalau binatang tidak diberi akal juga, maka tidak ada ibadah bagi mereka. Begitu. Khusus untuk jin dan manusia, sebagaimana ayat yang sudah Pak Fatoni baca, mereka hakikatnya diciptakan Allah, kemudian diberi kehidupan, walaupun kehidupan antara jin dan manusia tidak sama, tetapi tugas pokoknya adalah sama, agar mereka beribadah kepada Allah. Nah, nanti akan kita jabarkan ibadah niku napa mawon, biar kita paham apa itu yang dimaksud dengan ibadah. Itu. Kemudian macam pengertian ibadah agar kita juga bisa memahaminya. Kalau kita lihat ibadah itu asal katanya bahasa Arab, ain, ba, dan dal, abdun, artinya hamba. Kemudian menjadi lafadz ibadah, bentuk masdar. Masdar itu bahasa kita itu, bahasa Inggris itu dari kata kerja dibendakan. Nah, itu bahasa Jerman ya. Maka masdar ibadah itu adalah tunduk atau patuh kepada Allah. Sehingga itu secara gampang pengertian kita tentang ibadah, dan nanti akan kita kembangkan kemudian bisa dipahami yang singkat ini oleh hadirin, dan saya kembalikan kepada saudara host. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fatoni. Sangat menarik ya sahabat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fatoni tadi. Pasti penasaran kan apa materi lanjutannya? Mari kita simak setelah jeda berikut ini. Halo sahabat Semanifda, kembali lagi bersama saya dalam acara Pesantren Ramadan di Semanifda TV. Kali ini kita akan mendengarkan lanjutan materi dari Pak Fatoni. Kepada Pak Fatoni kami persilakan. Oke, terima kasih. Tadi terakhir yang kita sudah sampaikan, saya sampaikan adalah pengertian secara ringkas tentang ibadah menurut bahasa dari bahasa Arab. Bagaimana menurut istilah atau etimologinya? Menurut istilah, banyak sekali ahli tafsir yang mendefinisikan tentang ibadah. Tapi Pak Fatoni lebih simpel mawon, karena kalian nanti kalau ingin mendalami, silakan didalami dalam ilmu agama. Secara praktis, yang dimaksud dengan ibadah adalah tata cara penyembahan, pendekatan diri kepada Allah, dengan maksud untuk mendapatkan ridho dari Allah. Jadi Allah menyuruh jin dan manusia untuk beribadah. Sekarang apa ibadahnya? Bentuknya bagaimana? Maka itu namanya tata caranya. Aplikasinya ada sepundi. Maka itulah nanti yang akan kita bahas. Dalam sejarah, sejak Allah menciptakan manusia pertama, Bapak kita Adam, apakah sudah beribadah? Sudah. Seperti Nabi Adam ketika diturunkan, dia selalu berdoa. Doa itu ibadah loh, ud'uuni astajib lakum. Karena Allah menyuruh, kalau Allah ada suruhan perintah dari Allah, kalau kita kerjakan, maka itu bentuk ibadah yang tentu ada pahalanya. Kemudian para nabi setelah itu, rentetannya yang kita kenal kekasih Allah yang bernama Nabiullah Ibrahim sudah melaksanakan ibadah. Sholat, iya. Bagaimana sholatnya Ibrahim? Kalau kalian ada bapak atau ibu yang sudah atau pernah umroh, tentu akan pernah melihat ada bekas tapak kaki Nabi Ibrahim yang ada di makom Ibrahim di depan Ka'bah. Maka itu bukti bahwa Ibrahim saat itu sudah melaksanakan sholat. Berarti sudah beribadah. Itu salah satu contoh bentuk ibadah. Bagaimana dengan ibadah Nabi berikutnya? Semuanya ada sholat. Termasuk pada Nabi Isa alaihissalam. Sudah diperintahkan Allah juga untuk sholat.
Walaupun kalau kita lihat bagaimana bentuk sholat yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Isa, ya kita lihat contoh yang gampang sampai sekali tengok ke gereja. Bagaimana cara mereka sholat? Misa atau kebaktian yang mereka lakukan sesungguhnya adalah juga bentuk ibadah. Berarti apa yang kita lihat, kita bisa ambil pengertian. Ternyata sholat yang diperintahkan Allah kepada Nabi Isa cukup dengan pujian atau bacaan saja, tanpa ada gerakan tertentu. Beda juga ketika Allah memerintahkan sholat yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Bagaimana sholatnya? Ya seperti yang kita kerjakan. Bagaimana sholat ya dalam Islam yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad adalah dengan gerakan, dengan bacaan dan gerakan tertentu. Bacaannya ya itu aja, tidak boleh diganti, tidak boleh ditambah. Gerakannya ya harus itu, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Karena itulah perintah sholat yang diperintahkan Allah kepada umat Islam yang mengikuti kitab suci Al-Quran. Iya Pak, mengapa itu kita diharuskan untuk beribadah kepada Allah? Karena mematuhi daripada perintahnya. Kalau kita mau beribadah, berarti kita patuh kepada Allah, tentu akan mendapatkan pahala. Kalau kita tidak mau beribadah, tentu kita kafir kepada Allah dan menjadi hak Allah untuk menghukumnya dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Begitu. Iya, bisa dipahami nggih? Jadi itu tadi beberapa bentuk ibadah yang Allah turunkan dalam beberapa kitab suci yang sudah dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Sekarang apa saja bentuk ibadah yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an? Banyak. Nggih. Di antaranya yang sudah sering kalian pahami dan bisa dilihat di surat Al-Baqarah pada ayat 80-an, 83 atau 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Apa itu artinya kalau kita terjemahkan? Wa aqimus sholata, dan hendaklah kalian wahai orang-orang yang beriman mau mendirikan sholat. Mendirikan bukan mengerjakan ya. Apa bedanya mendirikan dan mengerjakan? Kalau mendirikan itu kewajiban harus dilakukan secara kontinu, terus-menerus. Dari mulai kita balik, dewasa. Kalau wanita dimulai dengan datang tamu. Kalau laki-laki dimulai dengan mimpi, tidak tahu mimpi apa, naik kuda lumping atau apa. Maka itulah batasan kalian kena kewajiban. Sampai kapan? Sampai kalian mati. Kalau tidak mati, kalian harus sholat. Kecuali wanita, ada diskon tertentu. Diskon apa? Tiap bulan ada 1 minggu. Diskon yang lain ada 40 hari kalau melahirkan. Laki-laki tidak ada diskon, sorry. Ya, harus. Maka kalian kalau ingin masuk surga, beribadah kepada Allah, lakukan sholat, dirikan sholat. Yang kedua, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tadi juga dalam Quran diperintahkan untuk membayar zakat. Itu adalah salah satu contoh ibadah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang kedua ini. Atau kalau memang silakan saya kembalikan pada host untuk melanjutkan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Fatoni. Oke. Menarik sekali ya sahabat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fatoni tadi. Pasti materi selanjutnya juga menarik. Jangan lewatkan di sesi berikutnya. Halo sahabat Semanifda, kembali lagi bersama saya dalam acara Pesantren Ramadan di Semanifda TV. Kali ini kita akan melanjutkan untuk menyimak materi dari Pak Fatoni. Sudah penasaran kan? Mari kita simak. Silakan Pak Fatoni. Terima kasih. Tadi sempat beberapa contoh ibadah yang macam-macam ibadah yang telah diperintahkan Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Ada 2 tadi yang sudah saya sampaikan, selain sholat, kemudian zakat. Ada pula yang lain, ada diantaranya apa?
ibadah haji, kemudian berbakti pada kedua orang tua, menuntut ilmu itu juga ibadah karena juga diperintahkan di dalam agama. Jadi kalian juga jangan males-males ketika menuntut ilmu. Kalau kalian menuntut ilmunya karena ingin mendapatkan ijazah, maka kalian nanti tidak akan mendapatkan pahala ibadah. Tapi jika kalian menuntut ilmu karena untuk beribadah, maka ijazah nempel, maka pekerjaan nempel. Berikutnya kamu di akhirat juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Itu tentang pengertian ibadah yang sedemikian luas dan perlu kita pahami. Silakan kalian belajar untuk beribadah, ngaji dulu tentunya. Karena apa? Ibadah yang kita pakai adalah dasarnya Al-Quran dan juga Al-Hadis. Itu yang menjadi rujukan kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan itu cukup ya, bisa memberi pemahaman pada kita. Monggo saya kembalikan kepada host untuk tanya jawab. Monggo. Baik, mungkin ada dari teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu kepada Pak Fatoni, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Nama Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Habibul Multazam dari kelas 11 MIPA 5. Oke, Mas Gilang, silakan. Mau bertanya, kan setiap makhluk Allah yang berakal diperintahkan untuk beribadah. Lah, salah satu makhluk Allah yaitu malaikat. Malaikat itu kan makhluk yang paling taat pada Allah. Paling taat, betul. Nah, bagaimana cara malaikat itu beribadah sedangkan malaikat itu mempunyai tugas masing-masing dari Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Gilang. Satu atau langsung dua? Silakan. Satu dulu nggih. Iya, Pak. Terima kasih, pertanyaan menarik nggih. Malaikat yang Allah ciptakan dari materi yang paling bagus di antara makhluk yang lain. Malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Bahan materi penciptaannya bagus, maka jadinya makhluk juga bagus. Bagusnya di mana? Para malaikat ini tidak pernah membantah. Bahkan selalu patuh dan taat kepada Allah. Bagaimana cara ibadahnya para malaikat? Padahal dia juga punya tugas. Tadi saya sampaikan, tugas utama para malaikat adalah bertasbih dan mensucikan kepada Allah. Tugas utama. Jadi semua para malaikat ketika tidak ada tugas dari Allah secara khusus, dia selalu bertasbih. Kalau kamu nggak ada tugas sekolah kan paling warkop ya. Nah, malaikat nggak ada istilah ke warkop. Dia selalu nggak ada perintah turun untuk tugas, para malaikat tetap bertasbih memuji kepada Allah. Dalam bentuk ini halakoh berkeliling di bawahnya istananya Allah. Baru ketika Allah menyuruh itu malaikat diberi tugas menyampaikan wahyu, maka dia turun. Saat dia turun menyampaikan wahyu baru bernama Jibril. Kemudian itu malaikat yang diberi tugas Allah memberi rezeki, mengatur, mengelola rezeki. Ketika dia melaksanakan tugas, maka dia bernama Mikail. Jadi tugas utamanya semua para malaikat itu bertasbih. Sama, semua manusia tugas utama adalah beribadah. Tapi ketika kalian sampeyan berseragam sekolah, maka status kalian manusia umum kan, tapi spesifiknya adalah pelajar. Ketika manusia secara umum disuruh beribadah, pas berseragam, kemudian membawa senjata, bisa diartikan saat itu dia bertugas sebagai polisi atau tentara. Begitulah gambaran agar kita bisa memahami tentang ibadah yang dilakukan oleh para malaikat. Bisa dipahami Mas Gilang? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fatoni. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Pak. Monggo. Siapa nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Listiani dari kelas 11 MIPA 4. Oke, Mbak Maya. Saya mau bertanya, Pak. Kan di dunia ini ada berbagai macam agama.
Dan salah satunya ada Islam dan umat Nasrani. Di umat Nasrani juga kan diperintah untuk ibadah. Salah satunya adalah puasa. Nah, bagaimana perbedaan puasa umat Nasrani dengan umat Islam? Apakah ada perbedaan dari niat atau dari apa gitu? Mohon dijelaskan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik dari Mbak Maya nih. Mbak Maya yang sudah bertanya tentang perbedaan puasa di dalam kitab suci yang telah Allah turunkan. Oke, seperti kita ketahui, kalau Allah ini sudah menurunkan, yang kita pahami ada 4 dari sumber yang sama. Ada 3 agama samawi, 3 agama yang bersumber dari langit, dari Allah, yaitu Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga Islam. Orang-orang Yahudi, mereka diberi Allah kitab suci Taurat yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Nasrani, mereka mengaku mengikuti Nabi Isa alaihissalam yang berpedoman pada kitab Injil. Sedangkan kitab yang terakhir Al-Quran yang diterima oleh baginda Muhammad SAW yang menjadi rujukan bagi kita dalam beribadah, karena kita sudah kadung teken beriman dan menerima Islam, maka harusnya kita mengikuti pedoman Al-Quran. Masing-masing kitab suci yang Allah turunkan esensinya sama, kalau masalah akidahnya sama. Mereka disuruh menyembah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya. Ada perbedaan di bawahnya, baik dalam syariat atau dalam ibadah. Termasuk, walaupun diperintah sama puasa, dalam tata cara pelaksanaannya berbeda. Di Taurat ada puasa, di dalam Taurat ada puasa. Mereka orang-orang Taurat puasanya diantaranya adalah puasa Sabat, puasa dalam hari Sabtu, atau puasa untuk tahun baru. Ya, tahun baru mereka lebih bagus loh ya. Kenapa? Ternyata tidak tiup trompet atau tiup semut mercon. Mereka tahun baru justru berpuasa. Itu orang-orang Yahudi. Atau juga puasa pengampunan, mau habis berdosa mohon ampun kepada Allah, mereka berpuasa dulu. Itu yang dicontohkan dalam kitab Taurat. Bagaimana dengan puasa yang diterima dalam kitab Injil? Secara simpel mawon, kalau orang-orang Nasrani itu bentuk puasanya yang sudah dilakukan oleh Nabi Isa dilakukan selama 40 hari. Bandingkan dengan kita, Ramadan cuma berapa? 1 bulan. Rada abot iki. Yang kedua, ada yang mengatakan dari beberapa, saya bertanya pada orang-orang Nasrani bagaimana puasanya. Mereka berpuasa cukup panjang, sehari penuh selama 40 hari. Ya Allah, berat sana malahan. Kita ringan Ramadan ini cuma 1 bulan saja dan masih boleh makan, boleh minum. Dengan catatan batasannya, setelah kita mendengarkan fajar sore, setelah maghrib baru makan. Kita akhir lagi setelah sahur, sudah berkumandang adzan subuh, baru kita mulai untuk berpuasa. Cuman berapa sih, 13 jam? Gak lama kok. Lebih ringan kalau dibandingkan dengan puasa orang Nasrani. Tapi kenyataan sekarang bagaimana? Wallahu alam, ya terserah orang-orang Nasrani. 40 hari loh, bandingkan dengan yang 30 yang cuma 1 bulan. Nah, kita 1 bulan itu bisa 29, bisa 30, tergantung lamanya usia bulan. Bukan patokan pada matahari. Paham Mbak Maya? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fatoni dan seluruh teman-teman yang sudah bertanya. Sebelum saya tutup acara pada hari ini, saya ingin mengulas sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Fatoni, yaitu bahwa ibadah itu sudah dilakukan sejak zaman Nabi Adam sampai zaman kita Nabi Muhammad ini. Iya, kita sebagai manusia yang makhluk yang sempurna, pastinya kita
harus beribadah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan itu harus kita niati dengan ibadah supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin. Saya di sini mewakili seluruh pihak yang terlibat, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam hal apapun. Terima kasih sudah menonton. Wallahil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.